Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Lutfi Maulana, NIM 112102510000066 dari kelas 4B, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di video ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu layanan yang ada pada perpustakaan sekolah PAUD Seci School Pantai Indah Kapuk. Ya, salah satu layanan yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu layanan storytelling atau layanan bercerita. Diharapkan melalui video ini dapat diketahui tuh apa sih itu layanan storytelling atau layanan bercerita, lalu sejak kapan layanan storytelling ada di perpustakaan sekolah tersebut, kapan waktu layanan storytelling diselenggarakan, dan bagaimana layanan storytelling tersebut diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah tersebut. Jadi tadi udah kapan waktunya, dan yang terakhir, apa tantangan dalam penyelenggaraan layanan storytelling tersebut. Baik, kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan layanan storytelling atau layanan bercerita. Iya, jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sumber berupa sebuah buku berjudul Akses dan Layanan Perpustakaan, Teori dan Aplikasi karya Elva Rahma. Jadi yang dimaksud dengan layanan storytelling adalah layanan untuk perpustakaan anak atau perpustakaan sekolah, terutama tingkat PAUD dan sekolah dasar, ya dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi, bentuk layanan storytelling diadakan oleh perpustakaan untuk diberikan pada anak-anak, khususnya pada usia PAUD ya, PAUD, TK, dan SD, kelas 1 sampai 3. Kelas 1 sampai 3. Kalau 4, 5, 6 sudah mulai beranjak ke remaja. Layanan ini diadakan sebagai langkah perpustakaan untuk memperkenalkan literasi ya pada anak sejak sedini mungkin. Dengan harapan begitu, ke depannya seorang anak terbiasa untuk membaca gitu dan mampu menerima suatu informasi dengan baik. Sehingga mereka tidak bingung gitu. Layanan ini juga diadakan sebagai wujud dalam menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan terhadap anak di usia tersebut, sehingga adanya layanan ini diharapkan memberikan pengalaman belajar sekaligus bermain yang tentunya menyenangkan bagi anak. Ya, supaya mereka tidak bosan. Masih kecil, gampang bosan, bukan? Iya. Masuk ke poin pembahasan berikutnya. Jadi, layanan ini tentu diadakan sejak berdirinya perpustakaan, Seci School, yaitu pada Seci School PAUD ya, sejak berdirinya perpustakaan sekolah PAUD Seci, yaitu pada tahun 2011, sekitar tahun segitu. Nah, adapun layanan storytelling di perpustakaan sekolah PAUD Seci School ini diberikan setiap hari, dari Senin sampai dengan Jumat. Karena pada PAUD, pada sekolah PAUD di sekolah ini terdapat 20 kelas, maka dalam sehari bisa 4 kali layanan storytelling diberikan. Jadi setiap kelas dapat memiliki jadwal tersendiri untuk mendapatkan layanan tersebut. Nah, dalam memberikan layanan storytelling, pustakawan melakukan kolaborasi dengan guru-guru PAUD yang ada di sana. Jadi pustakawan berperan dalam merencanakan dan menyarankan buku ya, buku koleksi yang dipakai dalam layanan storytelling. Pustakawan juga ya bisa terbuka menerima saran dari guru-guru PAUD yang ada terkait koleksi apa sih yang dapat digunakan untuk layanan storytelling ini, begitu. Nah, karena perpustakaan ini berada di sekolah PAUD Seci School, yang mana sekolah tersebut berada di bawah Yayasan Buddha Seci Taiwan, maka terdapat dua bahasa yang digunakan dalam layanan storytelling ini, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin Taiwan. Adapun yang berperan sebagai storyteller atau pencerita ya dalam layanan ini, dalam pemberian layanan ini, tentu lebih sering diisi oleh guru-guru PAUD dari itu guru-guru PAUD itu sendiri. Ya, itu dikarenakan guru gurunya udah dikenal oleh peserta didik yang ada gitu. Dan pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut ya hanya ada satu orang saja. Jadi agak lelah ya kalau misalnya semua dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan tentunya dapat mengisi peran tersebut apabila guru yang ada sedang berhalangan hadir begitu. Untuk tantangan yang ada dalam penyelenggaraan layanan ini yaitu adanya peserta didik yang rewel, ya susah diatur, ada yang ngompol misalnya gitu dan sebagainya. Memang bukan suatu hal yang mudah dalam memberikan layanan ini. Untuk berikut ini adalah video pada saat pemberian layanan storytelling sedang berlangsung. You do not say A to your teacher. Ryan here. Okay. Ryan here. I have here a story. Warren, what's the title of the story, Warren? Can you say it louder so your friends can hear? Did you hear Warren say read the title? No. Can you
我不喜欢吃什么？西兰花。啊？有一个妈妈说，这么好吃的西兰花你不喜欢啊？那小猫要吃了吗？我也不知道，小猫会不会把它吃掉？妈妈问了，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么你不喜欢吃西兰花呢？为什么呢？妈妈，你果然那这个小女生说呢，如果我把西兰花吃掉呢，西兰花会痛啊？会痛吗？会痛吗？你吃西兰花，它会痛吗 ？Out， 会吗？会。谁说不会？谁说会？会痛。西兰花会啊，好痛呀，会吗？这个小女生说呢，我觉得呢，如果我把西兰花吃掉呢，西兰花会痛，真的吗？真的吗？会痛啊？那妈妈问她，如果妈妈带你去剪头发，你们的头发会痛吗？你去剪头发的时候，头发有没有痛吗？哎呀，有痛吗？没有感，你看，妈妈问了，那你觉得西兰花会痛吗？如果呢，妈妈带你去剪头发，痛吗？痛，对不对？那为什么你说吃西兰花会痛？对呀，不会痛就吃一口吧，吃一半吧。你看，同学都会这样说，吃一半，吃一口。那妈妈就跟这个小女生说：“你们知道吗？你知道吗？你在吃西兰花的时候呢，就像你在帮西兰花剪。” Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Atas adanya kekurangan dan kelebihan dalam saya menyampaikan penjelasan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.